Om Swastiastu, Om Awikanam Asti Nama Sidam. Teman-teman sehat selalu ya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, karena kesehatan itu penting bagi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu kesehatan adalah modal utama kita menjalani sebuah kehidupan. Oke, kali ini aku akan sedikit bercerita tentang perjalanan Maharshi Markandeya ke Bali untuk menyebar agama Hindu dan mendirikan sebuah pura utama, yaitu Pura Besakeh. Yuk kita lanjut ceritanya dan dengarkan. Perjalanan Maharshi Markandeya ke Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang unik. Kebudayaan yang unik tersebut mampu menarik minat wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Budaya dan agama yang sekarang ada di Bali mengalami proses perkembangan yang cukup panjang perkembangannya. Budaya serta agama Bali tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama terdahulu. Salah satunya adalah tokoh agama yang berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan budaya dan agama Hindu di Bali, yaitu Maharshi Markandeya. Nah, sebelumnya Pulau Bali sudah terbentuk sejak zaman dahulu yang disebut dengan Bali Dwipa. Nah, di sana terhuni oleh asal mula penduduk Bali, yaitu Baliaga. Pada saat itu di Bali juga belum ada agama dan ada penduduk Baliaga yang menyembah leluhur. Nah, di Bali terkenal dengan pada saat itu masih banyak hutan dan termasuk hutannya mistis dan penuh dengan misteri. Yuk kita ikuti perjalanannya Maharshi Markandeya menuju ke Bali dalam menyebar agama Hindu dan perkembangan agama Hindu di Bali. Oke. Maharshi Markandeya merupakan salah satu tokoh agama Hindu yang berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Bali. Beliau merupakan putra dari pasangan Sang Markanda dan Dewi Manaswini. Maharshi Markandeya adalah seorang resi yang berasal dari perguruan Markandeya di India. Pada awalnya Maharshi Markandeya menuju ke Indonesia, yaitu di Jawa. Nah, pada awalnya beliau berasrama di daerah pegunungan Dieng yang termasuk daerah kerajaan Mataram kuno. Namun karena pada kala itu terjadi suatu bencana alam sehingga pusat kerajaan Mataram dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Maharshi Markandeya juga ikut berpindah ke arah timur sehingga pada akhirnya bermukim di daerah Gunung Raung, Jawa Timur. Di sana beliau melakukan pertapaan dan mendapatkan petunjuk untuk pergi ke arah timur, yaitu Pulau Bali. Sebelum Maharshi Markandeya datang ke Bali, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu berada di Bali, yaitu orang-orang keturunan Austronesia telah lebih dulu menyebar di seluruh wilayah Bali. Mereka tinggal dengan pemimpin mereka masing-masing. Kelompok inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal desa-desa Bali. Mereka disebut orang Bali Mula. Nah, pada saat itu orang Bali Mula belum menganut agama. Mereka hanya menyembah roh-roh para leluhur. Dengan didampingi oleh 800 orang pengikutnya yang terdiri dari orang Aga, beliau datang ke Bali, menyeberang Segara Rupek, selat atau Selat Bali. Setelah tiba di Bali, Maharshi Markandeya menuju lokasi pertama, yaitu di Gunung Agung. Di sana Resi Markandeya dan pengikutnya membuka lahan untuk permukiman dan juga pertanian. Namun secara misterius sebagian besar pengikutnya mengalami kematian, baik diserang binatang buas atau terkena penyakit misterius, sehingga misi beliau mengalami kegagalan.
Karena kejadian tersebut, beliau memutuskan untuk kembali ke Gunung Raung untuk meminta petunjuk. Setelah melakukan meditasi di Gunung Raung, dari hasil semedi beliau di Gunung Raung diketahui bahwa alasan pengikutnya banyak meninggal karena beliau belum melaksanakan upacara agama, yaitu menanam pancadatu yang terdiri dari 5 jenis logam, yaitu emas, perak, perunggu, tembaga, dan besi. Nah, setelah itu adalah sebagai untuk keseimbangan alam agar tidak terkena lagi penyakit maupun serangan binatang buas di Bali. Mengetahui hal tersebut, Maharsi Markandeya lalu kembali berangkat ke Bali didampingi oleh 400 pengikutnya. Beliau menuju kaki Gunung Agung dan melaksanakan upacara yang telah beliau ketahui. Akhirnya semua pengikut beliau selamat dan tepat. Beliau melaksanakan upacara penanaman pancadatu dan membangun Pura Besakeh dan berkembang menjadi Pura Besakeh sampai sekarang. Dalam perjalanan Maharsi Markandeya menyebar agama Hindu di Bali, beliau banyak membangun tempat suci, salah satunya yaitu Pura Payogan Agung Gunung Lebah yang berlokasi di Ubud. Pada saat perjalanan beliau tiba di sebuah lereng bukit kecil yang memanjang ke arah selatan dan utara. Bukit ini diapit oleh 2 sungai. Kedua sungai ini memiliki muara yang bertemu sehingga dinamakan Sungai Campuhan. Campuhan dalam bahasa Bali artinya bercampur. Di daerah sana beliau serta pengikutnya membuka lahan lalu membagikan kepada pengikut-pengikutnya. Di sana juga membuka sawah dan yang lainnya. Juga beliau membuat tempat pertapaan yang akhirnya berkembang menjadi pura yang bernama Pura Payogan Agung Gunung Lebah. Nah teman-teman, itulah sedikit tentang perjalanan Resi Markandeya, dan selanjutnya mungkin ada juga Maharsi yang datang dari Jawa juga melanjutkan perjalanan Resi Markandeya yang pada akhirnya Resi Markandeya juga wafat. Terima kasih teman-teman telah menonton video aku dan semoga bermanfaat dalam mengetahui silsilah agama Hindu di Bali. Oke. Dan terima kasih dan Om Santi Santi Santi, sehat selalu.